Si pria ini sedang latihan lempar lembing. Tapi sudah memecahkan kaca rumahnya. Kamu lahir awalnya bukan untuk mengikuti Olimpiade, tapi setelah itu dia terus latihan. Karena mimpi terbesar si pria ini, itulah menjadi atlet Olimpiade. Kotak yang ibunya siap untuknya berisi medali. Tapi dalamnya hanya kacamata rusak. Ayahnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi, mengantarnya ke pekerjaan untuk mengecat dinding. Tapi di halaman seluncur salju di samping pekerjaan, sudah menarik perhatian Eddie. Sejak itu Eddie sudah cinta ski. Dalam rumah juga mulai menggantung penghargaan. Tapi dia masih tidak bisa mengikuti Olimpiade. Manajer tim Inggris waktu memilih sudah berkata samanya, "Jujurnya, Eddie, kamu lahir bukan untuk ikut Olimpiade." Setelah ke rumah, dia sudah menyimpan papan seluncur salju. Memutuskan mencari pekerjaan mencari uang. Tapi dia diminat dengan satu jenis olahraga lebih susah. Hari berikutnya, dia ke pusat olahraga, mendaftar ikut ski. Tapi tahu kabar sekarang belum ada tim ski manapun. Eddie keluar, loncat secara senang. Setelah ke rumah mulai merapikan bagasi, dan berkata sama orang tua, "Aku akan menjadi seorang atlet ski dan ikut Olimpiade." Ayah gigih menyanggah pikirannya, tapi Eddie penuh dengan kepercayaan. Dia ke tempat ski. Melihat julur luncur tinggi, dan gerakan standar para atlet, jadi sudah bergairah masuk halaman. Malam, dia tak ada tempat nginap, jadi tidur di gudang warung bar. Pada besok pagi, Puan warung bar menemukannya. Mengizinkannya nginap di sini, tapi harus bekerja di sini. Dia bergairah ke curam 15 meter. Dengan lembut meluncur ke bawah. Berpikir bahwa ini ada apa susah ya? Dia penuh dengan kepercayaan, terus manjat ke curam 40 meter. Tapi dia tidak menyerah. Kali ini, dia terbang lebih tinggi. Juga terjatuh lebih sakit. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 45.678 kali. Sudah menunjukkan apa dipanggil sempurna. Meluncur ski sudah menyusahkan aku ribuan kali. Tapi ku berperilaku samanya sebagai cinta pertama. Sampai dia ketemu dengan Bronson. Mengusirnya keluar. Dia juga tahu dari tempat Puan. Bronson pernah atlet talenta. Tapi akhirnya karena candu alkohol jadi pensiun. Eddie menemui Bronson ingin dia melatihnya. Tapi ditolak secara dingin. Eddie juga tidak menyerah. Muka tebal bersalamannya di halaman ski. Dia juga memberi Eddie satu saran. Lihatlah gerakan orang itu banyak kali. Orang itu sekarang adalah atlet kedua di dunia. Tapi tak lihat lebih baik. Dia baru berputar melihat kedua dunia sudah terjatuh. Dan bahkan jenis jatuh kepala ke tanah dulu. Jatuh sampai pingsan. Dibawa oleh orang lain. Bronson setelah mabuk, sudah mengajar Eddie teknik dan trik dari ski. Setelah itu memperkenalkannya kebahayaan curam. Kegagalan di curam 70 meter. Jika untung bisa pulih. Dan curam 90 meter jika berhasil itu sangat mantap. Tapi jika gagal akan mati. Setelah itu, Bronson ke curam 90 meter. Dia meluncur dari curam itu ke bawah. Menikmati rasa nyaman di bawah dari curam. Dia sudah melukis lengkungan indah di udara. Dan mendarat dengan sempurna. Melalui cara pimpinan Bronson, Eddie sudah menyelesaikan curam 40 meter. Setelah mendarat dia sangat percaya diri. Sangat ingin menemui Bronson. Ingin menantang curam 70 meter. Setelah ke halaman, Bronson hanya berkata satu kalimat, "Jangan jatuh mati." Setelah itu duduk di bawah curam. Eddie ke atas curam. Melihat ketinggian ini hatinya sedikit bingung. Dia ingin minta orang di belakang dorongnya. Tapi tidak hati-hati terjatuh. Tak luar dugaan kali ini dia yakin gagal. Hanya melihatnya jatuh sakit di salju. Kelembaman ketika luncur bawah membuatnya terus-menerus gulungan. Sampai dia ke bawah baru berhenti. Setelah itu digendong oleh orang lain secara mulia. Eddie berhasil membawa dirinya ke rumah sakit. Bronson tersentuh oleh pemberanian dan keinginannya. Memutuskan sebelum kompetisi mulai 1 bulan. Akan mengajarnya cara mendarat. Begitu dia akan bisa mengikuti Olimpiade. Setelah tahu hal ini, Eddie lebih bergairah. Baru keluar rumah sakit langsung ke tempat Bronson. Setelah itu mulai latihan dengan serius. Kompetisi mendatang. Dia hanya perlu meluncur sukses. Akan bisa melengkapi mimpinya. Dengan upaya dirinya, dia, meskipun hanya meluncur 34 meter. Tapi kenyataan sudah bercandanya. Di pihak tim nasional tiba-tiba mengubah syarat. Menaikkan jarak sampai 61 meter. Dengan alasan Eddie melonjat belum cukup jaraknya, jadi membatalkan hak ikuti Olimpiadenya. Tapi kenyataan itulah mereka tidak ingin boros waktu pada Eddie. Setelah itu Eddie memanggil Bronson minta tolong. Dia siap mengikuti kompetisi Eropa. Eddie sampai di rumah. Pada waktu ayah masih tidur. Dengan diam mengemudi mobil ayah, Eddie mencari Bronson. Mulai latihan dengan resmi. Setelah upaya terus-menerus, dia bergiliran memperbarui prestasinya dalam kompetisi. Akhirnya pada kali terakhir, dia sudah mendapat prestasi 61 meter. Jika pada ujian tes pada besok, dia bisa mendapat prestasi ini, Eddie bisa mengikut Olimpiade. Tapi sang pencipta sebagai bercanda. Eddie karena terlalu stimulasi, jadi tidak bisa menyeimbangi. Waktu mendarat sudah terjatuh. Bronson impoten melihat tontonan itu. Eddie setelah gagal, menemui staf di halaman, ingin meluncur sekali lagi, tapi ditolak dengan cara dingin.
Dia memanggil orang tua. Dia akan tidak mengikuti kompetisi lagi. Pada waktu Eddie siap menyerah impian, sudah menerima surat. Prestasi tadi Eddie diakui. Dia stimulasi menemui Bronson untuk melaporkan, dan merapikan bagasi untuk mengikuti kompetisi. Tapi Bronson berkata, jika Eddie mengikuti kompetisi hanya membuktikan dia adalah orang terendah. Memberiku waktu 4 tahun, aku akan membantumu. Tapi Eddie masih hasrat ikut kompetisi. Begitu, keduanya terjadi bertengkar. Eddie mengemudi mobil keluar. Dia sudah mengikuti Olimpiade musim dingin sebagai keinginannya. Orang di tim terpencilnya. Dia melihat prestasi 114 meter dari atlet Finlandia. Dalam hati juga ingin mendapat begitu. Akhirnya sudah kegilirannya. Dia sudah mendarat dengan aman dan dengan prestasi 60,5 sambilnya memperbarui prestasi Inggris. Dia sedang menikmati momen mulia dirinya. Berkomunikasi dengan halayak secara senang. Mungkin inilah yang dia ingin. Dengan cepat, dia diwawancara oleh media. Meskipun prestasi Eddie sangat buruk, tapi dia masih tenggelam dalam momen dipuji ini. Dia memanggil Bronson, ingin membuktikan pilihannya sudah benar. Tapi Bronson sudah berkata pada titik penting, berkata pada hal Eddie paling takut. Ketika mulai meluncur curam 90 dia akan dilupakan. Nikmatilah sedikit mulia tersisa. Eddie matikan HP. Ke halaman dengan diam melihat atlet-atlet meluncur dari curam 90 meter secara lembut. Setelah itu sudah memanggil wartawan. Mengakui kekurangan dirinya. Juga menunjukkan sikap pada olahraga ski ini. Untuk membuktikan dirinya, dia memutuskan menantang curam 90 meter. Hal ini membuat Bronson sedang duduk di depan TV. Hampir tersedak. Dia menemui Eddie. Memutuskan mendukungnya sebagai yang lalu. Waktu Eddie ke atas curam sudah ketemu. Atlet ada prestasi tertinggi di dunia. Dia berkata sama Eddie, meskipun aku mendapat medali emas tapi masih upaya dengan sepenuh hati. Jika aku terus upaya, meskipun level terendah, aku juga senang. Eddie di atas curam. Dalam kepala hanya kalimat orang tadi. Berkat staf mengingatkan, dia baru fokus lagi. Dia begitu meluncur ke bawah. Dari curam 90 meter, curam ini lebih tinggi, luncur lebih cepat. Kesusahan juga naik beberapa kali. Dia mencoba menyeimbang, menjalankan betul gerakan. Loncatnya juga membuat semua orang terkejut. Tapi waktu mendarat, punggungnya hampir menyentuh tanah. Untungnya dia sudah berdiri. Prestasi ini diakui. Dia sudah memperbarui prestasi Inggris. Tapi tantangannya belum berakhir. Inilah film dibuat dari kisah yang nyata. Makna Olimpiade, bukan menang kalah tapi itulah dari proses pengikut.